Selamat datang di Surabaya, kota dengan penuh sejarah. Hari ini kita akan mengunjungi monumen yang memperingati keberanian dan dedikasi para pahlawan di masa perjuangan, yaitu Monumen Kapal Selam. Terletak di kawasan Taman Bungkul, monumen ini adalah penghormatan kepada KRI Pasupati, kapal selam legendaris Angkatan Laut Indonesia. KRI Pasupati dengan nomor lambung 410 dinamakan atas senjata tokoh pewayangan Arjuna, merupakan sebuah kapal selam museum non-aktif kelas Whiskey yang disebut dengan klasifikasi kelas Cakra oleh TNI Angkatan Laut. KRI Pasupati merupakan salah satu kapal yang diberikan Uni Soviet pada Indonesia pada tahun 1952. KRI Pasupati berpartisipasi pada operasi Trikora sebagai pengangkut marinir dan senjata di Irian Barat. Setelah perang berakhir, Pasupati tetap beroperasi hingga munculnya kelas Cakra, di mana kapal sekelasnya dipensiunkan setelah lebih dari 30 tahun mengabdi kepada negara. Konstruksi monumen kapal selam yang sering disebut dengan Mount Castle diawali pada tanggal 1 Juli 1995 yang diresmikan dengan penempatan batu pondasi pertama oleh Gubernur Jawa Timur saat itu, yaitu Basuki Sudirman, dan dibuka untuk umum pada tanggal 15 Juli 1998. Monumen Kapal Selam merupakan salah satu destinasi wisata edukasi yang populer di Surabaya. Pengunjung dapat melihat langsung interior kapal selam, termasuk ruang kemudi, ruang torpedo, dan ruang mesin. Monumen ini juga menjadi tempat untuk memperingati perjuangan para pahlawan yang telah berjasa mempertahankan kedaulatan Indonesia. Dengan mengunjungi Monumen Kapal Selam, kita dapat lebih memahami sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan menghargai jasa para pahlawan, terutama para pelaut Angkatan Laut Indonesia. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan melakukan penugasan study field dengan lokasi Monumen Kapal Selam. Oke, perkenalkan nama saya Andino Ferdiansa dari Fakultas Vokasi. Aku Akila Yuda Distisya dari Fakultas Sains dan Teknologi. Perkenalkan nama aku Geza Zurika Amalia dari Fakultas Vokasi. Halo, perkenalkan nama saya Alfreda Najwa Zahra dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan nama saya Syaitira Sanas dari Fakultas Farmasi. Halo, perkenalkan nama aku Nasyoniman Pasha dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Halo semua, perkenalkan nama aku Faris Arkan Syauki dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan nama saya Nadila Aulia dari Fakultas Vokasi. Perkenalkan nama saya Valensgo Benedin Hartono dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Perkenalkan nama aku Syekra Sahnas, aku dari Universitas Airlangga. Di sini izin mewawancarai, ya Mbak ya. Boleh dikenalan dulu siapa nama Mbaknya? Nama saya Des, selaku terkait dari Monumen Kapal Selam ini. Oke, aku ingin izin bertanya. Karena sih sebelumnya ini monumen ini tuh dibangun gitu Mbak. Apakah emang ada suatu hal yang harus diingat dari peristiwa dari Monumen Kapal Selam ini? Kalau kenapa Monumen Kapal Selam ini dibikin, karena yang pasti banyak sejarah yang terjadi di dalamnya. Dan kapal selam ini merupakan kunci penting dari proses perebutan di beberapa daerah, seperti di Irian Barat, sama di Timur Timur yang sekarang berubah menjadi Timor Leste gitu. Jadi kapal selam ini gak hanya salah satu kunci, tapi banyak sejarah yang terdapat di dalamnya. Jadi wajib untuk mengetahui dan menilik lebih lanjut tentang Monumen Kapal Selam ini. Oh, jadi untuk kapal selam ini peristiwanya apa aja ya Mbak yang dilalui?
Yang tadi itu ada operasi Trikora, Kak, perebutan Irian Barat melawan Belanda. Kemudian untuk operasi Timur Timur, itu ada yang seperti itu. Dan untuk yang lainnya masih banyak. Jadi nggak bisa disebutin salah satu, karena banyak sekali. Oke, terima kasih ya Mbak. Iya, terima kasih kembali, Kak. Halo Kak, sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Airlangga, tepatnya mahasiswa semester 1 yang akan melakukan penugasan study field. Perkenalkan, aku wakil Ayu dari Stisya. Aku Nadila Aulia. Dan aku Geca Zuri Kamalia. Kalau boleh tahu, kakak boleh perkenalan? Ya, saya Liska Mardiana, saya pemandu wisata di Monumen Kapal Selam Surabaya. Nah, karena kakak sebagai pemandu Monumen Kapal Selam, izinkan kami bertanya beberapa hal ya kak. Ya, guys. Dari segi pendatang nih, kan Monumen Kapal Selam ini adalah salah satu tempat wisata. Nah, pendatang ini kebanyakan dari range umur berapa ya? Kalau untuk range umurnya itu kita biasanya sih segala umur ya, tepatnya bilang gitu. Dari anak-anak, karena biasanya outing class dari kelompok bermain atau PAUD sampai biasanya untuk pendidikan ya mahasiswa sih gitu. Kalau untuk umum ya mereka, kalau untuk anak-anak ya tentunya dengan orang tua, karena kita bukanya itu operasionalnya itu setiap hari dan dari jam 8 sampai pukul 9 malam gitu, jam 4 pagi sampai jam 9 malam gitu sih. Kan dari jam pagi sampai jam malam. Nah, paling titik keramaian di Monumen Kapal Selam ini jam berapa ya kak? Sore sih lebih tepatnya. Sore ya pukul 4 sampai pukul 6 gitu. Tapi kalau sekarang ada tambahan wisata juga ya. Mungkin udah tahu perahu Kalimas itu dari jam 3 sore sampai pukul 8 malam. Itu ada kelonjakan sih kalau untuk akhir-akhir ini gitu. Oh, jadi ada penambahan wisata itu juga menyebabkan pelonjakan wisata di sini. Betul. Oke, selain itu saya juga mau bertanya tentang keibadahan. Di sini kan ada beberapa ruang. Nah, kira-kira zaman dahulu itu para kru kapal bagaimana cara mereka beribadah gitu di sela-sela perjuangan mereka? Nanti kalau kita lihat itu memang tidak ada ruangan khusus ya. Kemungkinan beliau-beliaunya itu mengambil ruangan tertentu, tentunya misalnya ruangan untuk beristirahat, itu juga include atau masuk dengan ruangan untuk mereka melakukan keagamaan, kepercayaan masing-masing gitu ya. Tapi kalau ruangan khusus di sini tidak ada. Untuk ruangan-ruangannya nanti ada 7 ruangan sampai ke belakang. Untuk ruang pertama nanti di sana ada ruangan persenjataan, ini masuk ke sejarah singkatnya ya, dan ruang-ruangannya. Di ruang kedua ini kita bisa lihat di sini ruangan untuk bersantai khususnya yang berpangkat perwira di sini. Nanti ada ruang komandan. Nanti ruang ketiga di sana ada pintu khusus, pintunya berbentuk lingkaran. Itu ruangan pusat informasi tempur. Di ruang 4 nanti ada tempat tidur lagi khusus untuk prajurit. Dibedakan gitu. Jadi terus di ruang 5 nanti mesin diesel, terus ke ruangan 6 itu motor listrik, di ruang 7 ruang persenjataan gitu sih. Jadi untuk ruangan khususnya itu memang tidak ada kalau untuk keagamaan. Oh, jadi ntar ruang khususnya bisa memakai beberapa ruang yang bersih dan nyaman untuk digunakan beribadah. Iya. Jadi guys, cukup sekian dari pertanyaan-pertanyaan kami. Akan kami sambung untuk pertanyaan selanjutnya di ruang lain. Sampai jumpa untuk next video. Oke teman-teman, dan di sini ya udah malam, kita bikin, jadi istilahnya kita di kegiatan field study ini kita bikin 2 hari, yaitu day 1 sama day 2. Nah, kalau kalian bisa lihat tadi, day 1 pas kita pagi tadi, dan day 2 kita pas malam hari. Jadi untuk sesi wawancara kebanyakan di hari ini ya. Jadi ya oke, let's go, kita wawancara. Ya, selamat malam ya Pak. Nama saya Nasaniman Pasha dari Universitas Airlangga. Saya izin bertanya ya Pak, sudah berapa lama ya Bapak bekerja di Monumen Kapal Selam ini ya? Mulai tahun 2005 sampai sekarang Mas. Kan Bapak sudah bekerja lumayan lama nih ya Pak. Mungkin Bapak, apakah ada perbedaan pengunjung itu Pak dari jumlah dari tahun ke tahun begitu Pak? Kalau dari tahun ke tahun pasti ada bedanya. Selama dalam pandemi itu udah ndak ada
orang berkunjung. Sampai saat ini ya masih udah seperti biasa. Kalau untuk jumlah pengunjungnya biasanya tuh kayak ramenya di acara apa ya Pak? Dan kalau untuk hari biasa biasanya di jam-jam berapa ya Pak? Kalau hari-hari biasanya itu hari Sabtu sama Minggu hari libur. Terus kalau pas jam-jam ramenya itu ya pagi sampai sore. Terus ada lagi pas waktu liburan sekolah. Itu aja. Ya bagi ya. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Faris Arkan Syauki dari Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai kakak mengenai monumen kapal selam. Sebelumnya mungkin bisa memperkenalkan diri, Kak. Oke, perkenalkan namaku Zaki, saya dari Blitar. Oke, untuk mungkin pertanyaan pertama ya, Kak. Sebagai orang yang berasal dari luar Surabaya nih, apakah kamu tertarik mengunjungi monumen kapal selam ini? Tertarik? Ya, tertarik. Karena kenapa? Kapal selam itu di Blitar nggak ada ya. Kak, saya tahu itu cuma ada Surabaya, makanya saya kepo nih dengan apa yang ada di dalamnya. Kayaknya saya kesini. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kakak nih, apakah berkunjung ke monumen kapal selam ini dapat meningkatkan semangat bela negara dan rasa cinta tanah air? Sangat. Karena di dalam kapal selam ini mengingatkan kita tentang jasa para pahlawan yang dulu gugur mendahului kita. Serta kita juga bisa melihat betapa rumitnya proses dalam operasikan kapal selam. Oke, mungkin segitu aja ya Kak pertanyaan dari saya. Terima kasih ya Kak. Hai Kak, perkenalkan nama saya Valensgo Benedin Hartono dari Universitas Airlangga. Nah, tujuan saya sini untuk melaksanakan tugas field study Kak. Nah Kak, ini boleh ya bertanya sedikit ya? Boleh. Nah, yang pertama itu tujuan kakak sini apa Kak? Sebenarnya tadi itu awalnya random, tapi dari kerandoman itu ternyata banyak banget hal yang bisa saya dapatkan di dalam. Saya udah sekitar 5 tahunan di Surabaya, tapi selalu cuma lewat di depan. Jadi saya belum pernah ke dalam. Jadi akhirnya tadi ke dalam. Tujuannya ternyata saya tahu ya, maksudnya kayak kehidupan di dalam kapal seorang TNI Angkatan Laut itu seperti apa. Dan belum pernah saya bayangkan sebelumnya. Seperti itu ternyata komponen-komponennya. Ya begitu ya. Mungkin ada sejarah yang bisa kakak jelaskan gitu Kak tentang kapal selam ini. Kalau ini ya pastinya Pasopati 410. Ya. Tadi itu untuk lebih mengetahui sejarah kapal ini, kita itu diberikan fasilitas, tapi bisa opsinya bisa iya bisa enggak. Di belakang kapal diberikan suguhan video tentang sejarah kapal ini hingga sampai akhirnya berada di sini. Tentunya untuk ya namanya pemuda ya, semenjam kata-kata dari Pak Soekarno, jas merah jangan lupakan sejarah. Jadi ini sebagai bentuk langkah kecil saya untuk mengetahui sejarah saya juga di Indonesia itu. Gitu ya, Kak. Ya, siap-siap Kak. Oke. Terima kasih ya Kak. Sama-sama. Ya Bu, mohon maaf kalau mau ganggu waktunya, saya pinjam sedikit ya. Perkenalkan nama saya Andi Noverdiansyah dari mahasiswa Universitas Airlangga. Nah, di sini saya mau bertanya ya. Di sini coba Ibu perkenalkan dulu namanya. Kusmiati. Kusmiati. Berarti Ibu dari berapa lama? 98. Tahun 98 dari 98 sampai 2016. Kalau Ibu udah di sini berapa lama ya? Udah lama banget kan di sini. Nah, apakah Ibu ini melihat perubahan dari orang-orang yang datang di sini? Apa mulai sepi atau gimana? Oh, sudah lama sepi ini. Udah lama sepi ya? Waktu saya di sini rame. Waktu event band anak remaja-remaja, sering. Nah Bu, ini kan banyak ya sekarang anak muda itu yang seringnya di rumah aja, seringnya main HP aja, internetan aja. Ini. Nah, itu menurut Ibu gimana nih untuk apakah anak muda tersebut itu dengan adanya museum kapal selam ini, apakah wisata ini bisa menyadarkan mereka atau berdampak positif bagi mereka atau gimana? Kalau menurut saya ya,
apa ya sekarang, maaf sekarang banyak game itu ya. Ya bener. Dan terus males. Ya males itu. sekarang, ya kan. Ya males itu yang utama itu. Lah, Ya. tapi terus gimana mas? Gimana coba? Teknologi. Mau, nah teknologinya sudah sekarang canggih, nggak kayak dulu. Udah Bu, cukup ya. Saya, Ya. terima kasih. Cukup dari saya ya. Saya ya semoga ini Nanti rame ya. ya Doakan. amin ya, semoga rame juga ini. Iya mas ya. Ya rame. Ya udah, Ada. terima kasih ya Bu ya. Iya. Halo, selamat malam. Perkenalkan nama saya Alja Ginidina dari Universitas Erlangga. Mau sedikit tentang bulan kapal selam hitam. Sebelumnya perkenalan diri. Perkenalkan aku Nadia. Umur aku 17 tahun. Nadia 17 tahun. Di sini kan Nadia masuk generasi muda ya, Gen Z. Ini menurut Nadia sendiri tuh monumen kapal selam tuh perlu dilestariin nggak sih? Perlu sih, apalagi Gen Z ini udah sejarahnya tuh udah mulai pudar gitu loh. Jadi kapal selam ini juga banyak sejarahnya loh. Dan ya Gen Z itu perlu sih, perlu tahu untuk tahu sejarah-sejarah gitu. Iya. Lalu gimana sih menurut kamu cara melestarikannya? Mungkin kita bisa share ke, sekarang kan zamannya media sosmed ya. Jadi kita bisa share ke media sosial media seperti TikTok, Instagram dan lain-lain. Terima kasih Nadia. Cukup sekian dari kami, sampai jumpa dan dadah. Dadah.